Oke. Week ke-6. Week yang menyedihkan Oke. ya. Masa opening dari awal kita bikin video. Oke. Oke. Gimana? Apa sih? Sebenarnya kita ini apa sih? Nggak ada intro, langsung aja. Ya kita obrolan aja ya. Iya, Obrolan asik iya. bola lah ya. Kita obrolan rasional. Iya, dan Obrolan rasional sepak bola. cangkruk-cangkruk yang suka lihat bola, Iya. ya kita obrolkan. Apalagi game-game unik seperti Arsenal gitu kan. Arsenal Newcastle itu ya. Nah, itu harus dibahas gitu, harus rasional gitu. Iya, betul. Karena kemenangannya tidak rasional menurut saya. Itu kan kita bilangnya handsball ya. Ah, Meskipun deflect kena kaki ya. Ya, Tanya. kalau secara peraturan katanya sih, ya nanti kita bahas lah ini. Nggak rasional lah menurut kita. Nggak rasional. Oke, kita pembuka dulu. Game apa? Mau dibahas apa dulu nih? Yang pasti game besar aja lah. Kalau game kayak ngeliat-ngeliat, Yo itu Derby Sports Madrid ball. kita bikin di Instagram itu Sal. kalian kalau ngikutin Instagram kita ya, kita sudah nge-story dulu hari Iya. sebelumnya untuk bahas tanggal 27-nya Ya. Derby Madrid. Kita udah predik itu. Sudah, Udah predik. meskipun saya ngomong Madrid ya, Iya. Daniel ngomong ATM. ATM karena tahu jelas gak ada yang cedera. Gak ada Yang cedera. sama Almada, backnya Thiago. Almada, Thiago. Enggak, CMF kalau nggak salah. CMF atau Center MF? Ya? midfieldernya dia. Iya, Oh. Thiago Almada. Tapi ternyata tidak berpengaruh ya. Gak berpengaruh. Karena terbukti 5-2. Gila, Lenormand lo tebel banget. Tapi Lenormand siapa tak kemarin backnya? Llorente. Bukan. Pasangan tandemnya. Oh iya, Lenglet. Oh iya, Lenglet. Aneh. Oh gila di mana-mana orang itu. Mbappe nggak bisa gerak loh itu. Gak bisa. Cuman memang babak pertama panas. Babak kedua kok hilang langsung gitu ya. Babak pertama itu aslinya kelihatan Sel dari 30 Kita menit lihat. ke 30 itu loh Sel. Ya kamu bahas Itu aja. passing udah mulai nggak jelas Madrid. Dari secara Madridnya Iya, ya. main bola ya. Passing mau truk pas ke depan. Itu kan nggak bisa sih nggak sampai. Recovery ball-nya nggak ada. Habis gitu dapetin yang dapat ATM otomatis. Cepet banget itu. Iya, Recovery langsung. bagus banget. ATM recovery ball-nya bagus banget. Habis gitu ATM passing ke depan. Rebutan ini siapa yang rebut. Hasilnya nge-pressing kan nggak masalah sih. Tapi ketika bola udah lepas, itu kan satu aja sih ngambil. Ini Iya rebutan yang ngambil. Bayangkan sampai ada sesuatu ada Leaks itu ngelihat lini depannya itu semuanya kiri. Rodrigo, Vini, Mbappe. Apa ya kakinya? Posisinya kiri semua. Mereka Oh. lari kebiasaan kiri terus. Kiri ya. Meskipun di babak kedua sebenarnya banyak positioning itu diberikan kepada Mas Tantuono ya. Setelah ya itu sekali lagi sebelum kita bahas dari line up-nya, sangat disayangkan kenapa harus Arda yang keluar ya. Soalnya- Menurutku ya. Iya, pribadi. soalnya kan Arda kan pemain kreatifnya, nggak ada lagi yang Untuk kreatif. sekarang. Untuk di squadnya Dan sekarang. apalagi 6 match terakhir ini. Iya, Dia terlihat banget nyala dan hidup. iya. Ya kan? Nah kan yang rebutan kebiasaan Arda sama Bellingham tuh kemarin, sama Valverde juga. Iya. Udah 3 orang itu center CM-nya rebutan semua. Sebenarnya udah cukup kan. Kebanyakan malah ya mbak jatuhnya. Akhirnya pressingnya udah mulai nggak jelas, komunikasinya udah mulai kacau. Sering tubruan kok beberapa Nah, kali. iya kan. Bellingham dan Arda berapa Iya. kali itu? Kalau lihat dari positioning kita lihat line up-nya Atletico main 4-4-2. 4-4-2 jelas. Main banget ya. Main defense. Karena tahu banget ya Mbappe yang seperti itu. Iya lah. Terus dari Madridnya 4-2-3-1. Iya. Oh ya kan. Tapi Ini loh, tetep aja ini nomor bisa- 14 nih loh. Tchouaméni. Tolonglah. Kan aku kemarin udah ngomong. Iya, saya setuju. Tchouaméni itu selama jadi DM-nya Madrid, gak mungkin bisa menang Madrid. Sulit untuk menang. Apa ya? Menang kita- pun menang jelek pasti. Kalau secara fans mereka bilang, Tchouaméni di bawah Sabi mulai banyak Mulai ada perubahan. Tapi kalau Udah mulai ke positif gitu. aku lihat di game ini dia ditaruh situ, aduh. Nggak kelihatan kan? Babak Babak pertama aja. kelihatan nggak? Enggak kan? Arda dan Anu memang Arda yang turun. di mana-mana dia. Dia mau ke pressing? Enggak. Padahal dia di sebelah kanan loh, Iya. Arda itu. Nggak ditaruh di tengah kan. Arda yang lebih banyak rotasinya Nah. kemana-mana. Dia asis bisa diberikan ke Mbappe. Nah, Nah, hidup loh padahal. Kenapa aku bilang hidup? Babak Ngegolin pertama itu pula. serang-serangan. iya itu. kan? Kan berarti taktiknya berjalan mulus dari Sabi harusnya. Iya, betul. Harusnya loh. Harusnya. Meskipun backnya tidak seimbang ya. Nah, tapi disayangkan kan backnya. Nah. Kan gol yang pertama itu loh yang dari Aduh dari siapa itu? Itu Norman heading itu. Iya, aduh, Itu kan bagus banget. semua itu headingannya bagus. Si siapa yang dipegangin? Yang diturun tuh. Bukan. Tchouaméni. Lupa aku. Oh, Militao. Iya antara Iya, Militao. Militao. Pokok Dan Hudson.
Kau nggak mungkin lah Huijsen. Enggak, Huijsen di belakangnya. Militao didorong ke bawah Huijsen belakang. sama Lenormand setahu. Itu Iya, bukan sama Sorloth yang diturunin. Yang Sorloth dulu, seingatku. Loh, gol pertama itu Lenormand Zal. Oh, yang nurunin. Oh iya sih. Aku lupa sih itu gimana iya, skemanya. kalau sama Sorlothnya yang Lenormand heading iya. corner. Iya, benar. Iya, enggak. Kalau nggak salah ada Eder atau si bukan Comeni, kamu mungkin Comeni di situ. Oh, enggak, yang diturunin ini yang Woltemade Newcastle. Iya, beda kan. Oh ya, beda. Yang dia ini James Huijsen nggak bisa megangin sama nggak bisa sekali. megangin. Menurutku backnya Madrid ini hancur banget. Carreras nggak bisa ngikuti pergerakannya. Iya, Meskipun bingung. lebih solid daripada Mendy ya. Dari musim Iya, lalu. jelas. Lebih Daripada solid Alaba setuju. juga. Lari ngejar masih ada dapat. Nah, tapi kita kan back itu nggak ngomong tentang lari aja ya. Maksudku recovery ball untuk menyelamatkan secara tidak banyak effort. Untuk langsung mundur, untuk kasarannya itu intercept bolanya. Jadi kan Dia nunggu malah. Udah di tangan baru kita Jadi gini Sel, kalau main jadi back itu nggak hanya fisik yang diutamakan. Back sekarang fisik itu ya juga hal utama, tapi ya. itu bukan yang utama lagi. Karena apa? Sepak bola modern sekarang itu dituntut back itu bisa bantu serang, bantu ke depan. Seperti Nuno Mendes ya. Nuno Mendes kayak gitu bagusnya. Terus Hakimi di mana di ya, depan? jangan ditanyakan lah LBRB-nya. Nah, LBRB di modern sepak bola modern sekarang itu dituntut untuk bisa serang. Bisa terupas ke depan, Bisa passing, ya. bisa maju, bisa turun. Nah, itu kan dibutuhkan stamina satu, juga fisik yang bagus. Apalagi nanti kalau mau 1v1 kan, duel Iya, bola. pasti sering terjadi kan. Pasti kan. Nah, tapi utamanya duel bola, duel sama lawan itu adalah yang paling penting itu apa sih? Cara, teknik. Ya. Teknik. Nah, teknik ini yang nggak bisa dimilikin sama kebanyakan back-back sekarang. Para yang Sulit muda-muda loh. ini ya. Iya loh, karena teknik defending itu sulit. Nggak semua orang itu, nggak semua center back itu dikasih karunia untuk tahu cara bermain sebagai center back. Iya. Benar. Contoh center back yang bagus apa? Ramos. Yang pasti Ramos salah satunya, pemain Italia, defender Italia lah, tahu lah. Chiellini lah. Cannavaro lah. Bagus. Cannavaro di Madrid kayak gimana bagusnya? Semua bola nggak usah bingung ya. Kita aja udah hilang Mas. Jadi main center back itu nggak harus main center back nggak harus yang nyampe defend kasar. Kan nggak penting. Yang penting kan cara intercept, cara potongnya gimana, cara nutupin ruang. Contoh paling bagus itu ya Marguerite itu. Iya betul. Betul. Aku setuju. Center backnya Nicky van de Ven sekarang udah mulai main bagus. MOTM. Iya, MOTM. Spurs. Meskipun imbang, Lawan itu loh kelihatan. Lawan Wolves kan nggak salah. Lawan Wolves. Iya, Spurs lawan Wolves. Iya. Sesolid apa backnya mempengaruhi dari kekuatan dari meskipun kipermu sebagus apapun, kalau backnya juga nggak bisa menjaga dengan baik ya berat. Ya berat lah. Contohnya di United, kipernya De Gea, backnya Maguire saat itu. Maguire lagi ngelord. Kayak kemarin. Kayak kemarin ngelord lagi lawan Brentford. Ngapain dipegang kipermu? Ngapain Mbak Indir mau dibanting ini? Yang ngapain? dipegang kan harusnya Tigor ya. Bukan. Igor. Iya Igor. Oh, ini dipegang ya. Ini di marking, yang di marking kipernya hebat. Nah, benar-benar aku setuju dengan Daniel. Backnya Madrid ini masih bener-bener itu loh. Gak ada pengalaman. Yang pengalaman cuma Carvajal. Nah, Carvajal pun cedera masalahnya. Berapa kali aku sama Daniel lihat di game itu Carvajal itu nyelamatin dari kanan loh, ke tengah dari loh. kiri. Oh iya. Kan aku berapa diambil sama dia. Dipotong. Padahal dia posisi kanan. Sorry. Kuku tapi kan nggak mungkin dia harus di mana-mana. Iya betul. Makanya mungkin kenapa Sabri juga ingin beli RB seorang TAA karena itu ya. Permainan bola baru modern ini ya. Betul. Harus bisa maju ya. Dimana ini membutuhkan sepak bola modern itu adalah back kanan, back kiri itu yang bisa invert ke tengah. Itu dibutuhkan. Karena apa? Nanti pemain tengahnya yang bantu serang kayak gitu. Iya. Makanya beberapa kali Eder pun lebih sering juga maju ya. Nah, permasalahannya adalah masukin yang di game sebelumnya. Eder ya. Iya, bantu serang. Huijsen yang jadi pemain sisanya atau defender untuk sisa. Nah, permasalahannya apakah Carreras bisa untuk bantu di tengah? Enggak. Ya dia di game sebelumnya pun di Levante juga dia nggak bisa. Dia cuma naik turun iya. Cuma bagusnya di situ emang. Iya, di kiri udah crossingnya bagus kan. Dapat daripada Fran Garcia. Tuh. Menurutku ya. Iya. Karena kita lihat dari beberapa match
dia juga jadi pemain kunci dan juga ratingnya bagus banget karena Ah, tapi ya kerasa kan ketemu dengan tim yang secara kualitas pemainnya seimbang. iya Ya dong, dan ATM. juga permasalahannya adalah kalau kita lihat ya, matchnya ATM Zal, itu dia jarang banget loh main di winger. Iya ya. Baru golnya Griezmann yang terakhir itu baru dari winger. Itu baru murni Griezmann. Iya. Dia bisa Sebelumnya kan enggak kan, tengah semua kan. tengah semua striker. Entah itu heading lah, entah itu free kick lah. Nah buktinya iya free kick dari Julian Iya. Alvarez. Makanya Lanjut tadi yang itu ya nanti kita bahas. Free kick. dari mana dulu? Yang tadi itu loh main tengah nge-shoot. Kok bilang tadi kok hilang tiba-tiba. Yang header lah. Enggak. Yang pemainnya ATM lewat jalur serangannya kan tengah semua. Iya ya. Main counter attack kan mainnya. Counter Enggak attack main banget. winger dia. Nggak ada sama sekali. Akhirnya dia menggunakan striker pada tempatnya. Betul. Karena kenapa? Madrid punya striker seorang Mbappe. Kerasa winger banget menurutku. Heeh. Bukan seorang striker ya, striker sepada wajarnya. Karena kenapa? Mbappe nggak bisa hit. Dan dipaksa Nggak mau. crossing. Nah, itu loh anehku. Babak pertama itu bagus banget. Loh. Karena kenapa? Nah, Main low block, main bawah semua. low block. Meskipun crossing Atas sih. atas, tapi eksekusinya bawah semua. Dalam artian apa? Nggak maksa dari belakang langsung depan yang terlalu resiko untuk ngambil kontrol bola dari udara. Sedangkan Madrid itu nggak punya pemain yang strikernya itu bagus untuk kontrol di depan udaranya gitu loh. Nggak seperti seorang Sesko yang untuk bisa memantulkan ataupun seorang Sorloth yang bisa siap lah di tengah itu. Iya. Headingnya juga bagus. Itu clear banget loh headingannya. Nggak perlu yang maksudnya sekuat apa tubuhnya akhirnya bisa masuk langsung ngegolin ya. Nggak yang dia ketahan susah. Nggak bisa backnya meskipun seorang Dan Hutchison nggak bisa nahan. Nggak bisa nahan. Bisa Dan nahan. Dan Wilson pun menurutku badannya masih kurang loh. Sal. Iya. Kurang berotot. Akhirnya loh dia. kerasa aku lihat Kerasa kemarin kan. Defense-nya ketemu striker yang perkasa ya saudara. dia defense megangin Sorloth aja nggak bisa loh. Nah, lagi mau ketemu seperti Gyökeres, mau ketemu Woltemade, Aduh, Woltemade tingginya segitu, gila. solid, nggak bisa diapa. Gyökeres sama Woltemade, tinggal Woltemade loh. Gyökeres saya masih kena kalah loh Iya. badan fisiknya. Gimana back Madrid mau kayak gitu loh. Dan apa ya, yang lucu gini, tengah belakang flop, tengahnya pun akhirnya kocar-kacir gitu. Kocar-kacir. Valverde pun terbukti ratingnya jelek banget. Ah, Bingung, dia udah bingung. Mau ngelihat si Tchouaméni nggak sih diharapkan. ah. Masuknya Kamavinga pun nggak bisa merubah apapun. Hasilnya maksudnya Kamavinga itu ada perubahan sedikit Sal, tapi dia akhirnya kena arus lagi. Mainnya mulai kacau lagi, tubuhan lah, crossing lah, Sama Mas Tandono berapa kali itu loh. salah masuk ruang lah kayak gitu. Karena sedihku gini ya. Kenapa di babak kedua diganti, tapi malah kocar-kacir gitu loh. Kasarannya tuh hancur lah. Nggak ada fondasi yang bagus. Kalau kamu lihat sih, babak kedua itu mulai dari Bellingham diganti sama Arda diganti. Kan akhirnya hilang pemain kreatif sih. Dari Arda dulu sih paling kreatif. Dari Arda dulu kerasa kan. Selama baru. Nah, harusnya si Sabi kan sadar kalau pemain kreatifnya nggak ada, berarti dia mainin crossing. Oke. Kau tadi udah ngomong kan? Iya. Pemainnya Madrid nggak ada yang bisa heading. Ngapain dipaksa? Siapa? Akhirnya yang maju Militao. Militao cedera. Nah, Diganti kan babak kedua diganti sama Asensio. nah, Loh, akhirnya Wilson yang ke depan kan. akhirnya kelihatan bahwa kita itu menganggap loh ngapain parkir tank. Nah, Kok akhirnya kita merasa kayak parkir tank. Meskipun dia mau berharap Mas Tantono masuk tetap jadi penyerang untuk bisa dapat ruang. Sedangkan Mas Tantono itu tidak seperti Griezmann yang seperti itu juga apalagi. Griezmann ya sewajarnya Griezmann lah. Sir. Masalahnya kan kayak yang kamu ngomongin tadi kan soal. Maksudnya Mas Tantono itu berharap untuk bisa membuka ruang di kanan yang nggak pernah disentuh. Oke, karena sebelumnya dari Arda tidak bisa membuka seperti itu. Nah, Malah sebagai asis-asis dan playmaker yang nah bagus. betul. Akhirnya masuklah Mas Tantono untuk membuka ruang di kanan. Tapi permasalahannya ketika membuka ruang di kanan, dia nggak closing. Ke tengahnya crossing lagi main. Iya. Terus maksa pun ya malah mundur lagi. Iya. Habis mundur diberiin ke tengah ya crossing tetap mainnya. Main bola crossing itu jelek loh, serius, Mantap banget cuman. jelek loh. Aduh, Karena ya menurutku ya, malah gak ada kelasnya sama sekali ya. nggak nunjukin kelasnya betul. Karena menurutku sepak bola itu yang paling efektif ketika sudah di wing kanan ini, itu nggak crossing lagi, tapi passing ketika kan gini kan, jadi kotak penalti segini misalnya, kotak gini, wingnya di sini, dari sini seret, harusnya nggak di crossing, passing datar aja.
Kalau nggak passing datar, masuk lewat sini dekat tepi. Ya. Ketika dekat tepi sini, kiper kan otomatis langsung nutup jalur sini tuh. Akhirnya bisa kebuka. Akhirnya belakangnya kebuka kan. Iya. Nah, disitulah pemain lainnya kumpul langsung passing. Nah, itu gameplay kayak gitu. Dapat dari mana kebanyakan? Kebanyakan aku lihatnya di Bundesliga. Iya, Bundesliga. Ya bener-bener pemainnya punya otak semua. Tapi IPL beberapa kali sudah mulai bisa baik itu kan. Apanya? Kemarin kita lihat loh. Newcastle terbuka. Newcastle Arsenal main bola-bola atas semua. Ah iya, sorry ya. Apa yang mau dilihat? Tapi yang mungkin tak lihat sekarang contoh mulai oke, lihat di Barca kemarin. Iya, Barca cara ngatasinnya Pedri Newcastle bisa gimana? narik banget. Ya kan? Ya bener, itu yang aku lihat kenapa aku akhirnya ngomong Barca. Ini ya, sorry ya. Rival kalian ya, tapi terbukti. Karena kenapa? Tengah dia pintar banget. Tengahnya solid, tengahnya pintar. Gak main crossing yang gimana-gimana. Rashford pun tidak maksa crossing. Dia ngambil mainnya bola datar semua kan. Cut inside terus tarik lagi. Harusnya contohkan seperti di awal Vini. Masuk narik. Nah, itu Vini main bagus. Ya, harusnya seperti itu. Itu bagus loh Vini mainnya, serius. Iya, setuju. Itu bagus itu mainnya Di Vini. game sebelumnya dia nggak gitu nariknya. Dia nggak gitu mainnya. Nggak gitu. Dia itu kan selalu maksa untuk masuk tuh. Masuk kotak penalti. Ngambil dari tengah, terus pengen crossing dari tengah. Susah Iya. Lihatlah, please lah lihat. Maksudku sambil lihatin gitu loh. Mbappe ini nggak selalu on point di tengah. Betul. Kita lihat beberapa kali itu yang on point di tengah malah Arda. Di game terakhir pun, di game sebelumnya Vini mau crossing dari maksudnya kotak penalti yang paling pojok ya. Karena kalau kotak penalti paling pojok itu kan berarti sudah siap. Seperti kemarin Barca. Beberapa kali kayak Lewan itu ngambil dari kiri. Balde Balde. Aroha apa Balde? Aku lupa. Yang itu sudah siap, tapi telat. Tapi sekali lagi ada. Iya. Mbappe dan Arda itu selalu terlalu mundur. Iya. Terus gak ngeliat timnya ya kan. Jadi apa? Nggak ada yang memecah masalah menurutku. Gak memecah kebuntuan. Karena ketika udah di crossing di situ pemainnya nggak ada, ya gitu kan? Iya, lek Waldemande kan punya striker tinggi-tinggi kayak gitu. Kayak dulu kamu punya CR7, gak masalah. Ya Ronaldo punya Benzema yang yang memiliki heading yang baik terus juga kontrol bola yang lebih bagus menurutku. Itu sangat lebih bagus daripada Mbappe. Sorry banget ya, beberapa kali lihat dari kontrol bola atas, kalau sudah memang lagi lari di depan hilang mesti. Iya. Susah. Terus Rodrigo dari kiri. Rodrigo pun kan nggak bisa heading. Kenapa juga dimasukin sedangkan Vini masih ada di situ gitu loh. Dia kan siapa? Si Rodrigo kan masuk sebagai IMF-nya tuh, SS-nya. Tapi kan dia tetap nggak bisa membuka ruang tuh. Tetap kiri lagi yang kamu usahakan. Sedangkan ATM sudah apa yang aku sedih lagi? ATM ini bener. Ya aku melihat ini bukan sesuatu paket tank yang gimana-gimana, tapi cepet banget dan tetap bisa nyerang. Buktinya tetap 5-2 gitu. Nah, berarti kan aneh gitu. Malah yang ngegol ATM terus. Iya. Yang sering nyerang tuh Madrid. Possession aja menang Madrid jauh. Iya. Nah, defense percuma. Akhirnya kan kita lihat tau Sel, bahwa sepak bola tuh yang paling utama itu bukan pegang bolanya. Ya, possession itu bukan segalanya. Possession bukan segalanya. Bukan seperti dulu ya. Nggak seperti yang kata siapa? Koci itu orang Arsenal itu, fans Arsenal gak jelas. Arsenal apalagi menangnya. Nah, main sepak bola itu yang paling penting itu apa? Recovery ball. Benar. Ketika jadi gini, timmu misalnya udah dapat bola ya. Udah dapat bola, kan pasti ada yang namanya kesempatan untuk passing ke depan. Ya. Untuk cari celah, cari ruang untuk dapetin bola ini ke striker atau winger kan. Nah, ketika hal itu bola itu nggak sampai ke pemain depan, kan otomatis deflect kalau nggak gitu kerebut ya. Gitu. Nah, main bola yang bagus adalah apa? Ada temen yang buat dapetin lagi bola liarnya itu. Ya kayak Newcastle kalau mau marking. Nah, itu bagus. Newcastle itu main bola bagus. Bagus itu. Markingannya efektif. Meskipun banyak yang marking lepas pun ke musuh, susah tetap. Karena musuhnya bingung udah. Jadi nggak usah takut di belakang nggak ada yang backup, sudah siap mereka kayak, sebagus itu gitu loh. Nah, Arsenal pun kan akhirnya dipaksa untuk main bola-bola atas akhirnya. Marking-markingan kayak gitu. Ya buktinya golnya pun ya gol-gol dari free kick dan lain-lain, bukan yang dari low block bawah. Iya. Yes, kita bahas di Liga Inggris aja. Iya. Untuk Madrid layak Julian Alvarez dan layak loh free kick kayak gitu, gila kok. Courtois pun nggak ada. Courtois kan udah dapat itu kan bolanya. Dapat, tapi tetap mau 2 kali lagi. Dari penalti sudah mau kena. Masih nggak bisa. Tapi memang keras banget ya Alvarez itu. Meskipun anak segitu loh tendangannya loh. Nggak ngotak loh. Dia kan di Manchester City kan jadi eksekusi bola mati toh.
Selain Makanya- Bernardo Silva sama Foden. Bayangkan, dia seumur segitu bisa dipercaya untuk mengeksekusi penaltinya. Karena memang sepercaya itu Simeone mbak dia ya. Betul. Sumpah, ATM harus mempertahankan dia. Karena rumor banyak mau ngambil di Barca ya. Barca mau beli. Iya, wah itu bisa, Iya kan penggantinya Lewandowski kayaknya. iyalah, momok banget sih. Bisa jadi eksekutor kalau di situ. Gila. Bukan seperti Penalti di tempat-tempat lain. Penalti bisa, free kick bisa. Kaki kanan kiri kadang. Kaki kanan, kaki kiri. Terus dribbling pun nggak jelek bener. Bagus itu. Bagus. Top lah. Ya untuk Madrid jual lah, cepet ganti. Udah, lanjut game selanjutnya. Lama kali kita Madrid ya, emang benci banget gitu. Kenapa saya langsung buka gini? Apa itu? Ingin banget kita bahas sih. Brentford kah? Langsung ya nggak apa-apa. Ya untuk MU Untuk MU cara main 3 back yang benar 3-4-3 itu lihat di YouTube-nya siapa? Crystal Palace. Kalau belum mau jauh-jauh abroad ke Italia, lihat dulu di lokal. Iya, lihat lokal lah. Crystal Lokal Palace dulu. itu. Kenapa aku ngomongnya Crystal Palace? Itu kelihatan loh. Mainnya itu main 3-4-3 itu adalah progresinya cepet tag sama defense-nya. Jadi maju, turun, maju, turun. Itu cepet. Nggak yang harus delay untuk melebar kayak United itu kan ketika bola dipegang sama Brentford itu kan masih bingung. Siapa yang mau defend duluan? Iya, Siapa iya. yang mau nutup duluan? Iya sih, banyak Langsung lah, kocak-kacak. akses semuanya turun ke bawah. Gak perlu nunggu-nunggu ya. berarti. Iya lah. Harusnya seperti itu. Kalau Harusnya main seperti taktik seperti itu. Ya kan Crystal Palace mainnya kayak gitu parkir tanknya. Wingermu gak sebaik itu dan semua. Duh, bisa sel tapi sel. Dan Dorgo itu cepat. Dalot pun cepat larinya. Nutupnya itu cepat. Permasalahannya adalah di pemain tengahnya. si Maino, Ugarte dan Bruno. Ugarte kan nggak bisa. Casemiro pun larinya nggak cepat kita lihat. Maino pun sebenarnya bisa gak sih kalau ngejar kita? Gak bisa. Nggak bisa. Kemarin padahal dimainkan ya. Iya. Gak ada Ada Diallo. efeknya? Nggak ada. Gak ada. Tambah 3-1. Malah 3-1. Kerasa kan bener kata Daniel Iya. video sebelumnya. Meskipun menang lawan Chelsea, kehilangan Casemiro itu Casemiro itu Percuma. efeknya nggak masuk akal bro, serius. karena Brentford loh guys. Brentford. Meskipun memang secara dia sudah lebih cepat untuk perubahannya. Iya. Jadi formasi game dan juga taktiknya sudah lebih dahulu ke depan. Nah, kan kelihatan kan ketika kehilangan Casemiro sebagai pemain yang tabrak-tabrak dan juga dia yang membantu untuk melindungi Bruno kan. Seorang Bruno ya. Nah, akhirnya kan Bruno merasa aman kalau ada Casemiro. Ada Ugarte, kemana dia? Malah Bruno yang Dia sering kemana? kehilangan karena Bruno yang sering kehilangan. dilindungi sama sekali. Bruno mau crossing pun nggak bisa. Akhirnya passing kemana? Bruno passing ke kanan. Nah itu Passing ke kiri kayak gitu. KFV dan Ada yang panggilan dari Yang Maha Kuasa enggak. Lanjut. Tapi sayang banget ya Sesko meskipun ngegolin. Sisko main. Nah, sekali lagi Sisko nggak dapat suplai bola. Tapi terbukti di awal ya dia yang ngegolin menit 26 ya kan harus seperti itu memang ya. Ya kan? harus seperti itu seorang Itu striker. padahal dikasihnya dari siapa? Dari kiper. Dari kiper Kiper kan. masuk. Kipernya kan habis itu dari mau ke Bumo kan. Mau ke Bumo. Ditepis dapetnya Francesco. Yang headingan pertama ditepis lagi. Dapat lagi. Tendangan kedua masih ditepis lagi. Kipernya bagus emang. Emang bagus tapi Kipernya bagus. keras banget tendangannya. Keras banget. Ke atas pula itu golnya Iya. Sesko itu. Bukan yang langsung gini tapi Ke atas, Bro. Bayangkan Nah. itu loh striker itu butuh sulit itu secepat itu harusnya. Nah, tapi permasalahannya bisa dikategorikan sebagai striker bagus nggak? Enggak. Iya. Harusnya itu headingan pertama gol. Ya harusnya Kalau lah striker ya. bagus. Lah ngapain harus effort yang susah Iya. itu ya. Sampai 3 kali loh. Kali. Gimana sih Sko ini? Di depan kotak penalti, di depan kiper kok bisa heading nggak masuk itu loh. Ya, apa sih? Itu bukan pas loh. Karena kenapa? Itu refleksnya cepat kan harusnya. Nah. Kiper pun susah karena habis gini kan butuh posesing lagi Iya. untuk nyiapin lah. Malah dikasih ke kiper sama kayak Itu antara Sesko-nya yang nggak bagus atau kipernya yang terlalu bagus, kipernya Brentford. jadi agak ambigu ya. Agak ambigu. Tapi ya Sesko aja yang jelek. Gila loh. Itu lumayan loh, headingannya bagus. Ya harusnya bagus. Headingannya yang sebelumnya yang lawan Tapi Chelsea. percuma dan meskipun dia ngegolin kalah. Apa yang mau dirayakan oleh dia kasihan gitu. Yang mau dirayakan ya nangis lah, apalagi kalian. Kehilangan 3 poin lagi ya. Pemain tengahmu jelek Ugarte itu jelek. Udahlah cepat Ugarte, beli. kalian tahu Ugarte nggak sih? Ugarte itu adalah pemain bangku cadangan dari PSG. Pemain cadangannya siapa? Pemain cadangannya Wow Neves. Pemain cadangannya Vitinha. Berarti dia Jauh kelasnya. berarti secara dia itu Backup opsional ketiga. Iya. Berarti ya kelihatan makanya dibuang.
Tapi kok kenapa dibeli sama United gitu loh? Oh, mungkin karena PSG bagus. Alah. Sebelumnya yang zamannya Ten Hag itu, Erik Ten Hag itu kan Ugarte udah masuk kan. Dengan skema 4-2-3-1. Bagus nggak Ugarte? Tetap babu. Yang tetap digendong sama siapa? Casemiro. Yang gendong tetap siapa? Casemiro. Amat lumayan lah di musim lalu. Oh iya, musim lalu. Musim lalu. Yang zamannya Thailand. siapa? Zamannya Ruben atau zamannya Ten Hag? Ten Hag, aduh. Enggak jelek, Tetap jelek. tetap jelek. Amorim di awal berarti. Amorim Berarti di jelek awal. semua berarti. Iyalah. Memang. Emang Unitednya yang jelek. Please lah, kalah lagi. Aduh, kalah lagi loh. Kelihatan Padahal kita banget. sudah berharap loh, menang gitu. Kelihatan banget kalau United itu udah mulai tolol mainnya. Kamu gitu loh. Casemiro umur berapa sih? Duh, almost 30 30. ya, 30. 30 lebih kan? 30. Nah, sebuah klub gede, klub besar nih, ngandelin pemain yang umur 30 ke atas. Dan nggak ada backup, Gak ada pengganti untuk nggak ada pengganti, kasarannya. nggak ada pemain yang sekali Casemiro. 31 bro. Umur 31. Modric aja seukuran udah DM. dibuang. Enggak, sorry, 30. Enggak, Modric ke atas, Modric ke atas. Modric ke atas. Tapi ya, dia sudah ada pengganti. Ya kan Siap. kelihatan kelasnya Casemiro kayak gimana. Casemiro itu bagus, ya emang sama tim terkutuk itu aja yang nggak bisa main bagus. Harusnya pengganti dia itu siapa sih yang disiapin Maino? Bukan ya? Enggak, yang disiapin itu Ugarte. Jauh banget loh, itu pemain nggak bisa mikir loh, Sel. Le Bruno di mana dia malah cari ruang untuk dapat passing loh. Harusnya kamu ngikutin dong. Kenapa ya? Jaga Bruno. Nggak ada lagi selain Ugarte. Siapa nggak ada? Aduh, hancur banget ya. Nggak ada Nggak ada. kesiapan sekali di tengah. Iya. Sedangkan banyak klub besar itu banyak loh. Lihat sekarang Arsenal, ada berapa tengahnya ada penggantinya? Sebelumnya di Odegaard. Nggak penggantinya Zubimendi yang sekali Zubimendi nggak ada. Ya kan nggak ada. Sekarang si siapa? Declan Rice aja mainnya lebih sering ke Declan Rice. depan. Nggak di stay di tengah ya. Kayak Vitinha. Udah mulai main Arsenal udah main single pivot. Udah main pivot. Jadi DM tunggal si Zubimendi. Ya susah MU mau kayak gitu. Tapi maksudnya Kunya pun bagus aslinya Kunya itu. Ya, kemarin Di nggak babak kelihatan pertama ya? kelihatan bro. Kelihatan ya. Kelihatan. Sorry, aku pribadi Buka tidak lihat ruang. yang gimana karena memang menyiapkan malam ya pas itu. Kelihatan kok. Kunya mainnya kelihatan. Dia yang buka ruang, dia yang tarik pemain. Karena itu ya tugasnya SS ya, Sel, ya. Mancing-mancing ya, biar bola langsung ke striker. Harusnya ya. Harusnya. Dan Kunya itu lebih liar mainnya. Jadi nggak terprediksi. Berarti tidak terpaku dengan satu positioning yang orang bisa baca. Iya, karena akhirnya Kunya sering turun kan. Iya. Kuat banget ya. Iya. Tapi memang Kunya secara di klub sebelumnya Wolves gendong juga di Wolves. Akhirnya apa nih namanya? Strateginya United itu udah mulai nggak 3-4-3 ketika nyerang. 3-5-2. Kunyanya diplot jadi SS. Bumo itu Brian Bumo sebagai striker kedua. SS juga hitungannya tapi di posisi kanan. Kanannya. Iya. Soalnya backup sih kalau nggak ada Ahmad Diallo kan. Karena kemarin kan nggak ada Ahmad juga. Apa maksudnya? Biasanya untuk yang play juga ke depan kan dari posisi Ahmad kan di kanan sebelumnya. Oh iya. Banyak posisinya dia di situ. SS kiri. Iya. Loh, Ahmad masa di kiri? SS kiri. Kan posisinya Kunya itu. Iya, yang sebelum Iya. ini game ini pas kan. Ya dia ditaruh di kiri kan. Dia Iya yang kita komeni dia tidak kasih ke Sesko. Aneh. Kita sudah untung bilang nggak main, berharap menang. Janganlah, dia lagi bersedih. Oh ya, salah satu keluarganya ada yang Sudah Itu ya. beristirahat. Dipulangkan. Digocekin. Jangan diguyonin, jangan. Parah. Tapi sayang banget ya, padahal kita sudah berharap lawan Chelsea kemenangan beruntun. Lawan Chelsea pun babak kedua nggak bisa main kok. Udah mulai 10-10. 10 ya. Udah nggak bisa main itu. Kelihatan Mainnya udah mulai kacau itu. hancur. Gimana kita mau ngomongin mas-mas di MU ini tidak ada yang bisa kita harapkan gitu, berat ya. Mau dirombak semua pun ya. Enggak, ini kuncinya satu di pemain tengah. Berarti itu ya. Pemain Udah tengah. nggak perlu back lagi ya. Luxau Backnya aman lah ya. Luxau aman lah. Lah ini Euro. Tapi kalau Luxau cedera yang nggak aman itu. Karena kan Lica masih cedera, Lisandro Martinez. Ya Lica lama masih ya cedera. Lica. Sampai tanggal yang tidak ditentukan tulisannya, Sel. ACL kelas akut kan. Kelas akut itu Acel berkali-kali kayaknya orang itu, Sel.
Udah kakinya udah robotik Enak kayaknya. banget ya Licha itu. Enak. Memang solid di posisi Emang kiri. solid. Tapi Nah. ya berharap gimana? Berharap gimana ya ketika Luke Shaw cedera siapa yang mau ganti? Ada tenang. Siapa? Ada. Dorgu. Jadi CB. Kocak. Pemain nggak bisa mikir ya, cuma main crossing. Loh, yang penting bisa defend. Nggak bisa bukti. Iya. Iya lagi. Aduh. Sedih banget ya. Jadi secepatnya Mas Amorim atau Mas manajemen Untuk belilah membeli tengah. ya DM baru. Kalau memang kamu ingin membeli Valverde, janganlah yang ya lain. beli Valverde, serius. Oh, jangan. Beli Valverde tuker sama Menu tapi harganya 30 juta. Ah, kemurahan lah 50 lah. Maino kok kira harga 50? Menu itu lebih bagus daripada Kamavinga. Iya memang. Serius, Tapi lebih Maino tenang. tidak main. Sudah lama tidak main. Emang dia nggak Starting bisa lama. ngikutin 3 Nah. back aja, 3-4-3. Kamu cuman kasih 30, rugi lah. Untung itu United Atau enggak beli dari Madrid dapat Menu itu. dari siapa aku bilang Anderson. Anderson. Itu dari siapa? Nottingham Forest. Itu juga masih muda. masih muda Oke juga. bagus. Tapi ya sekali lagi secepatnya mungkin musim panas ini ya. Transfer musim panas ini ya. Kalau nggak gitu beli itu loh DM-nya Bayer, Pavlovic ya namanya. Pavlovic. Itu juga muda ya, masih muda. Dia yang pernah pakai masker, guys. Tuh, ya Dia pernah itu cedera di sini di hidung. sama kayak Osimhen ya, Iya. maskeran sama Sama-sama. kayak Mbappe di Iya, kemarin di timnas. Prancis. Iya, Pakai- pakai masker. Anjay. Bagus. Jadi satu hebat Pavlovic itu adalah DM dengan statistik nomor 1 untuk ball defendingnya. Jadi bola kalau udah di dia nggak akan kerebut. Oh, kayak kemarin berarti. Nomor 1 Kalau di seluruh dunia dan di seluruh liga. padahal masih serius. muda ya. Serius, Wih. masih muda. Makanya Bayern bisa attack terus ya. Nah, Wong bola di tengah udah kembali lagi. nah, Harry Kane makanya sekarang kemarin aku baca ya di di ruang ganti. Gak ada yang merayakan dia lagi kalau brace, udah biasa. karena itu emang hal yang biasa untuk Harry Kane. Setiap game loh dan brace. Setiap game, brace. Apalah orang ini. Gile orang itu. Ya, siapa yang mau ngalahin di Bundesliga? Leverkusen udah hilang. Leverkusen udah nggak ada jaya-jayanya. Nah. sekarang. Dortmund pun masih nggak bisa. Udah jadi kembali Liga Tani. Iya, kembali Liga Udah Tani. kembali Liga Tani. Udah lihat di atas kertas sudah pasti Kayaknya Bayern Munchen itu. Bayern Munchen turun dari kekuasaan nomor 1 itu Once in the Blue Moon paling. Apa itu? Gimana? Once in the Blue Moon kayak keajaiban nih loh, Sal. Oh. Satu kali dalam seabad gitu loh. Padahal kalau kita lihat secara Sekali dalam table kayak Uca lihat, ku semuanya Bayern Munchen kalau muter. Munchen terus. Wah, kemarin Leverkusen sesenang itu menang. Oh wajar, gila kok. Ngalahin Bayern Munchen itu udah kayak juara CWC. Sekarang kayak gitu sangat solid Bayern Munchen. Solid, udah Itu solid lagi. menurutku penggantinya dan utama enak semua. Kipernya nggak ada Neuer pun aman, tengahnya kayak gitu solidnya. Siapa ya kipernya sekarang ya? Aduh, lupa aku namanya kemarin iya. Siapa ya? Lihat kok bukan Neuer ya. Iya. Ya nanti kita tampilin. Lihat lah. Terus gimana MU? MU jelek. Igor ya beruntung aja sebenarnya. Brentford pun menurutku ya kalau ketemu tim besar ya jelek-jelek aja dia sih. Beruntung aja menang ketemu. Ya ketemu tim bapuk yang nggak ada Casemiro-nya, nggak ada pemain tengahnya. Beruntung lah. Berarti ketemu Chelsea beruntung ya. Itu anehnya Chelsea. Lanjut. Lanjut. Game selanjutnya mau siapa? Arsenal langsung. Chelsea dulu lah Brighton. Aneh. Chelsea jujur aku nggak nonton babak kedua. Tapi jujur banget aneh orang ini. Kenapa kalah gitu? Mainnya Kalah aneh. 2 kali lagi. Kan kita lihat itu masih di 1-0 tuh, Sel. Iya. Masih di 1-0 yang menang Chelsea kan. Iya lo. Oh iya, Ferran. Welbeck lo menit akhir, cuy. Wih, babak kedua semua. Gila kok. Kita kan lihatnya itu masih di itu Fernandes yang ngegolin. Iya. Enzo. Gimana Caloba merah lagi? Soalnya Palmer pun lagi cedera ya. Nggak ngefek Palmer cedera apa enggak? Ini ya kembali lagi aku bilang. Oh, ngefek. Sorry fans. Sorry. Palmer nggak ada ngefek emang. Kamu lihat Baleba kemarin. Hah? Menurutmu gimana permainan dia? Jelek. Masa hancur? Jelek. Secara dia Jelek. padahal lumayan lah dia. Jelek.
bagus lah dan Jelek. sebagai DM di tengah. Baleba itu harganya terlalu mahal. Tapi untuk Overpriced. kelas Jelek. mudanya dia Jelek. Jelek, Sel. lebih bagus. Masih bagus. Anderson. Oh ya, Nottingham ya. Baleba. Selain dia, DM lain masa nggak sebanding dia? Dibandingin sama DM siapa? Gravenberch. Oh, beda jauh. Sama gitu. Zubimendi. Jauh. Iya, iya. Iya lagi. Siapa? Mau dibandingin sama siapa? Declan Rice. Kenapa tiba-tiba Jauh. MU terpikir kayak, Dia- bagus. Itu kan mungkin itu gorengannya media. Berarti harusnya Kita tahu selain sendiri itu. lah, toko online shop dari Brighton FC. Lihat, dia mengalahkan toko utama, padahal ini kan pelanggan setia. Oh iya ya, VVIP-nya dibantai. VVIP tokonya dibantai. Udah, gini dan mungkin Chelsea ingin melihat ada yang bisa dibeli tidak. Oh, dari pemainnya Brighton. Iya, jadi kasih menang. Padahal aneh Chelsea, sebelumnya udah kalah loh ketemu MU kan. Masa kamu mau kehilangan poin lagi? Ya kehilangan. Dan tuan rumah di siapa? Chelsea lagi. Stamford. Udah menangis lah. Chelsea. Yang Apa MVP itu? siapa matchnya? Sorry. Ya, Welbeck lah, jelas. Jelas lah. Dari MU ya. Itu sesepuh. Ngegolin 2 loh. Main di babak Injury kedua time. kan dia? Iya. Kan ngegolin injury time kasarannya. Tuh gak ada. Welbeck. Main Babak masuk di keberapa menit ini? 67. 6 masih awal lah ya. Iya. Masih masuk awal lah ya. Pertengahan. Ya Wajar, substitusin wajar. lah. Wajar Welbeck masuk di menit segitu. Dan Sekarang ngegolinnya apa di menit 77 juga ya. Dan Dan ya bagus. apanya? Bagus menang kamu. Mana KCD? Mana Klub juara KCD? dangdut. Sudah dangdut PSG kecapean aja tuh soalnya memang. Ya, Maresca katanya pelatih bagus. pelatih standar. Dia ya bagus karena merasa bisa menyabet piala yang harusnya didapatkan PSG. Iya, udah bisa ngalahin tim treble. Menang UCL. Itu kan digendong sama Palmer. Akhirnya apa ganjarannya? Palmer cedera. Ya, hancur ya. Cedera terus Palmer. Udah lah, harus dibahas. Gimana? Males aku klub-klub. Apa ya? Sudah aku harapkan harusnya bisa menang, ya kalah. Ya, Apa tapi lagi game tapi apa? fans Chelsea harusnya itu sih sabar. Sabar karena pemain Tahu yang masih- sekaliber Cole Palmer itu di Chelsea nggak ada. Posisi dia nggak ada. Posisi ya? dia nggak ada yang sesuai dengan seperti Cole Palmer. Si Serius nggak ada. Siapa Enzo nggak jauh. Enzo Sama Cole Palmer jauh. Kualitas otaknya itu beda sama Cole Palmer, Sel. Kualitas cara berpikirnya sama Cole Palmer itu beda. Si- Cole Palmer itu lebih pintar untuk cara nilai pemainnya ini di mana aja, cara membaca cepet ya. situasi. cepat membaca. Ya, visinya lebih bagus. Terus cara untuk tekniknya, cara dia mengendalikan bola itu gimana, cara pegang bola Benar, gimana, benar, cara benar. finishing gimana. Padahal dia aslinya adalah bukan bukan striker gitu loh. Posisi dia bukan seharusnya seperti Bukan itu. seharusnya striker, tapi dia tahu cara untuk finishing dan Ngegolin tahu dia. cara untuk penalti kan. Nggak semua pemain Dia eksekutor juga ya. eksekutor kan bro masalahnya. Wih, Oh iya, penaltinya Bruno miss ya. iya belum. Baru habis. inget aku. Makanya aku lihat, karena aku nggak lihat gamenya sebenarnya. Sorry, kita mundur dikit. Iya. Itu kan ngegolin dulu si Oh nggak, sorry, Nah, si Brentford. Brentford. dulu. Terus si Sesko mengembalikan. Iya. Babak pertama. Seri. Babak pertama kan? Iya. Seri babak pertama. Babak kedua itu kan dapat Enggak, penalti babak dulu. pertama 2-0. Ada satu sama. Enggak, 2. Satu sama. 2. Kok coba lihat lah. 2, babak pertama udah 2. Oh iya. Tuh kan? Oh iya. Ikor semua itu. Oh iya ya, sorry. Babak kedua itu kan nggak ada kesempatan dari Brentford. Ah. Belum ada kelihatan bisa ngegolin karena juga si MU kan nyerang terus juga kan. Aku lihatlah di online siapa itu? Salah boleh. Ya, nanti Iya, dulu. Sebentar. tahu, tenang. Aku lihatlah di Makasih, Mas kameramen. Makasih ya. Di Google-nya. Kan waktunya ya, aku nggak bisa lihat gamenya. 77 Bruno nggak dapat penalti. Menit 77 kan? Iya. Aku udah kayak, wah ini mah rusak mental udah itu. Udah nggak ada mentalnya itu. Karena kenapa? Kalau setidaknya bisa imbang lah, dapetin dulu 2 sama. Ada moral yang Kebangkit, udah mulai Nah. bangkit. Kayaknya bisa ngejar nih untuk lebih untuk setidaknya menang. bisa defense yang baik. Nah, setidaknya bisa Nggak ada remontada males. gitu. Ternyata di remontada balik. Kotak. Kayak si Madrid berharap bisa melindungi 5-2. 3-1. Hai. Aneh lah. Terus. Bruno ini berapa kali lu?
Kita hitung di musim ini 3 apa? Dua. 3. Dua. Itu hancur. 2 penalti miss. Itu hancur. Hancur Dan karena itu penting juga. Karena ya match penting. Penaltinya kan Penalti. membuat dia pementing. Kalau kamu penalti aja di match-match yang nggak penting, kayak misalnya udah menang 3-0 nih, terus penalti lagi, tapi miss, udah dapat penalti miss gitu, udah keunggulan menang United menang 3-0 dapat penalti miss, tak salah, Masih oke. karena posisinya menang. Nah, Permasalahannya adalah posisinya ini ketinggalan nah, 2-1, yang dimana satu gol ini sangat dibutuhkan satu golnya. ya itu untuk menaikkan moral lagi, Nah, yang lawan sama yang miss lagi itu Aduh, sebelumnya itu game apa di babak ya? week Week kedua atau ke-1 apa ketiga sih? kedua? Iya, itu 2 ketiga kok. Iya, gitu. Antara ketemu lawan Burnley atau si West Ham. Fulham. Bukan, Fulham. Fulham ingatku, kayaknya Fulham. Tuan rumah Iya, Fulham. iya, week segitulah. Itu kalah kan sama Itu kan Fulham. kalah itu. Dapat penalti kan penting itu penaltinya. Sekali lagi penting. Penting. Masa kalah sama Alvarez? Oke, Alvarez tenang banget masalahnya. Berarti Udah balik lagi ke Chelsea ya wis. enggak sih. Berarti memudahkan Kenapa? Sesko ini mentalnya jelek ya. Enggak berani ngambil eksekutor. Apa enggak boleh? Bukan, enggak, emang ditunjuk bahwa eksekutor penalti di United, Manchester United itu Bruno. Kenapa ya? Tapi kalau gini udah dilihat, Amorim harusnya tahu bahwa Bruno udah nggak cocok untuk eksekutor penalti. Sudah hilang lah. Karena udah 2 kali miss dan itu di pertandingan yang penting. Nah, Artinya udah mulai diganti untuk eksekutor penaltinya. secepatnya ya kan? Secepatnya. Karena kalau nggak disiapin, aduh. Ngandelin Bruno lagi sulit. Dan dia kenanya pun ke tepis semua itu loh. Katamu tendangan pelan. Apa sih dia ini ya? Bola pelan ke kanan. Selewat-lewat. Sedih juga lihat itu. Chelsea gimana tadi? Chelsea ya udahlah gitu. Caloba kartu merah ya. CB-nya. Tadi kita udah bahas juga ya. Hancur sih untuk week selanjutnya, bisa bahaya nanti dia ya. Bisa bahaya karena CB yang bagus Sedangkan week ke-7 itu Caloba di Chelsea. Serius. dan apalagi yang di UCL, lumayan. UCL Yang nggak sih lumayan. beda ya. Week selanjutnya berat dia ketemu Lawan? Liverpool. Udah Mati hancur. kau. Udah nggak ada cerita itu. Ih, kalah lagi udah lah pasti. Iyalah. Langsung dinilai kalah. Kalau Florian Wirtz-nya nggak main, kalah Chelsea-nya. Oh ya, Udah pasti Florian- menang. Kalau apa Liverpool. sorry namanya? Florian Wirtz. Kalau itu main Agen 007. drill 007. Drill. Sesko udah lewat. 007-nya apa, Sal? Kosongnya apa? Kosongnya 0 assist, 0 gol, Iya. 0 assist, 7 game. 7 game. Besok ya 7 ini. Iya. Penentu week Oh, tapi ke-7 ini. Tuchel kan udah main. Ya tapi kan kalau di IPL yang kita sebut. ya. Udah lah IPL aja. Kalau di UCL beda cerita lah. Nanti dibilang belum di IPL belum full. Lanjut. Udah lah capek. Bahasin Florian Wirtz harga mahal, nggak ada kualitas. Langsung kita bahas aja Liverpool Crystal Palace. Pemain terlalu mahal. Crystal Palace sangar sih unbeaten. Fun fact unbeaten di. Oh iya, seri-seri terus ya. Kan tadi kita lihat kan sebelum kita tag ini kita lihat klasemen. Klasemen Terus si Marcel ngomong fun kalau fact si Crystal Palace Crystal Palace ternyata belum pernah kalah. Seri-seri terus. Match pertama dia seri, match keduanya menang. Ketiga Iya, menang, betul, ketiga menang. seri, terus menang ya sampai ke 6 ini. sekarang malah ketemu Big Six yang besar menang. Nah, dan fun fact-nya Crystal Palace selalu menang ketemu Liverpool. Oh iya, Iya kan? Community Shield menang. aku baru sadar pas habis gamenya Liverpool. Dan dia bilang nggak pernah kalah ketemu Liverpool Di musim ini yang baru. musim baru ini. Community Shield menang. Jadi momok baru untuk Arnes loh deh. Nah, ya betul. Di match ini banyak banget loh. Apa fansnya Liverpool ngomong Salah udah waktunya dijual, Salah dijual. Oh, Anjir apalah. kalah. Pemain enggak bro, gini masalahnya Crystal Palace mainnya parkir base bro. Dan di posisi Marguerite itu, di posisi Salah itu yang pegang kendali di situ Marguerite. Nah. Emang Salah bisa ngelewatin Nggak Marguerite? bisa. Secara umur aja udah jauh. Umur udah jauh. Terus kedua, Body kontak. body kontak dan ya memang mungkin Marguerite diomongi Glazer pegangan hari ini. Iya. Terus pasti karena kelihatan banget. Dia kayak fokus untuk ngeliat bola. Glasner ya, sorry. Glasner. Untuk posisi bola yang ada di pegang Salah itu mau passing ke siapapun pegang pokoknya. Iya. Dia sering motong loh. Potong Iya. buang keluar. Bola mau ke Salah didapetin intercept. Bola udah Salah di body ini hilang. Kalau itu lepas ya, Iya. saya Salah masih. Loh, wajar bro, wajar serius. Karena gue itu bagus, Marguerite.
Itu CB bagus. Kalian mau beli dia? Iya, kalian lo. Ya begitu kok kalian malah Malah nyalain pemain. Iya, malah nyalain salah. Ya harusnya wajar kalian. Harusnya wajar. Gila, apa? Emang kualitas gue itu Kualitas, segini nah. gitu loh. Yang mau kalian beli gitu. Bukan yang salah-salahnya. Bukan yang salah. Salah. Bukan yang nggak bisa main Pemain mau salah mau gitu. salah. Bukan. Mau salah ya sewajarnya mau salah. Iya, yang karena salah flop Ryan Wirtz-nya apalah passing nggak dapet. masa harus babak kedua saya ngegolin. Berarti Siapa? CSA itu nyenengin Sel, serius. CSA itu sama kayak Martinelli. untuk Super sub. ya. Serius. Akhirnya tim Big Six ada super sub-nya yang bagus. Akhirnya punya ya. Kecuali United Gak usah dibahas. sama Chelsea. Gak usah dibahas. Emang dua saudara Aneh itu. aja itu. Dua saudara biru dan merah Aneh itu. aja. Padahal semua tim kecil punya loh. Iya. Welbeck seorang Brighton punya. Nah, Seorang super sub. Membuahkan hasil. iya. Lah di Liverpool membuahkan hasil cuman telat. Kok bisa diremontada di akhirnya? Remontada. Kita itu lihat Sel di matchnya Crystal Palace sama Liverpool itu kan kelihatan banget bahwa Liverpool kan main di Anfield itu ya. Enggak. Oh enggak. Di Crystal Palace. Oh, di situ aja. Tuan Berarti rumah, bro. jadiin tempat latihannya Crystal Palace. Ya iya dong. Loh, kita kan Liverpool. ngomong. Oh iya ya. Soalnya kenapa guys? Bayangkan. Lihat tuh highlight Crystal Palace berapa kali kesempatan di depan. Nggak masuk. Dibiarin dulu. Iya. Entah itu bola tuh udah di depan kota udah by one apa dulu By one sama udah keeper. 1-on-1 sama Alisson. Ya Alisson. Di mana bolanya dipassing ke temen. Di temen dia lihat, kita lihat sendiri. Kan dia tuh harusnya tinggal langsung syuting aja guys. Kenapa kamu masih lihat temen? Berarti menandakan nggak mau ngegolin. Atau Mau dia pengen tahu. Iya. Kita ngomong bukan bagaikan ngomong cuma sekedar ngomong ya. Kita lihat soalnya. Meskipun kita lihatnya ya bukan seorang pakar yang oke, tapi kan kita bisa melihat dong bahwa menit segitu ngapain kok dia passing Kok Zean? buang-buang kesempatan Nah, apalagi bolanya sedangkan pelan-pelan masih passing. baru 1-0. Ya kan? Entah itu nggak bisa finishing atau emang dukunnya Alisson yang bagus. Iya kan? Banyak loh Sel kesempatannya Sel Yang heading-heading bagus rumahnya. dukunnya Raya sih, kok Alisson. Dukunnya Gabriel sih, dukunnya Gabriel. Gabriel. Iya sih, si Alisson Magalhaes. berapa kali? Iya. Banyak itu. Banyak loh itu. Tendangan jauh, heading aneh. Gak jelas. Berarti Crystal Palace ini butuh striker aja ya. Karena kehilangan striker dia nggak ada ya. Strikernya siapa? Coba sih lihat tuh. Mateta. Kamu bilang Mateta bagus. Bagus sih. Tapi masalahnya Mateta nggak ngegolin loh. Iya ya, malah Niketia Sar bagus ya Nketiah. katamu. Oh, dia super Nketiah sub loh juga. dijual sama Arsenal dari pemainnya Arsenal itu. Loh. Itu yang katanya coach pemain nggak jelas, pemain jelek. Ngegolin loh sama Liverpool. Berarti bukan jelek kan? Bisa ngalahin Liverpool. Enggak jelek, tetap menurutku juga jelek kok. Aku dukung coach kalau permasalahan itu. Gak apa-apa yang penting menang Tetap daripada jelek. ketemu Arsenal. Ini pemain cuma one Arsenal season kalah. wonder kayaknya. Ya ada nyamuk banyak. Tapi makanya pelatih si Crystal Palace ini, si Glasner ini sangat mau berhenti kalau gue ini nggak ada ya. Ya iyalah, seberpengaruh itu loh gue. Bayangkan gue kalau kemarin jadi deal pindah ke Liverpool, mati Crystal Palace. Itu Liga Inggris dari Liga Tani itu serius. Gue Serius. Liverpool sekaliber itu pemain dia beli udah Masih nggak nggak dibeli. bisa. Kecuali Wirtz ya, nggak usah bahas. Tapi pemain tangannya Newcastle bagus loh, serius. Oh yang orang ngasih Kamada ini. Kamada, Deji Kamada. Ya? Mitchell. Serius, Deji Kamada. Iya sih kayaknya United lebih baik beli Kamada sih. Kan DM dia, ya, DM muda juga ya. dia pemain Kamada box to ini. box tuh. Dia dari mana sebelumnya? Dari Lazio kalau nggak salah. Dari Liga Italia kok. Oh ya kamu bilang dari Lazio ya. Iya kok kalau nggak salah. Iya, Oh iya Lazio bener. Nah, kan dari Lazio. Dan masih di umur Masih muda kalau nggak salah. 29 dah. Oh, udah tua. Udah iya. tua ya. Wah. Tua ya ternyata. Ya nggak apa-apa Gila, lah buat masih backupnya bisa sih. Bertahan ke IPL ya. Buat backup sih Sel. Super Ya untuk 3 tahun lah. Masih bisa lah ya. Untuk 3 season lagi. 32 yang Nah. terakhir 32. Kalau performanya masih bagus ya masih bisa dipertahankan Kalau lagi nggak kayak pinjam Perjisung kan 30 lebih itu main di United. Ya.
dan ya bagus memang. Nah, Ya siapa tahu bisa jadi pengganti sementara kan ya kan dari kebuntuan seorang Amorim. gila, mainnya bagus loh itu. Bagus. Defense cepet, Defense cepat, solid, solid dan Liverpool sering nyerang pun aman. aman. Tidak tembus, bos lain. Mainnya juga crossing ya Liverpool ya. Wah, Kita iya lihat ya. sama saja. Udah nggak dapat bolanya, Gimana? mentang-mentang gimana ada fans kalian? Ekitike. Nah, Ekitike, Ekitike Sorry, merah. Oh ya, Ekitike habis merah yang gini. Aneh itu. Aduh, aku lupa pula. Jujur, Itu aneh. aku jujur lupa karena emang itu kesalahan yang konyol menurutku. Tap in kok sombong gitu loh. Tapi harus diakui tap in tuh sulit. Iya, memang Serius. sulit kan. Cuma Tapi kan- mbok ya sadar habis kuning gitu. Habis kuning. Kuningnya pun konyol menurutku. Nah, kalau di ATM kemarin langsung buka ATM apa Newcastle ya? Lupa. Ada yang buka baju juga. Nggak masalah, masih Nggak masalah baru lah. pertengahan dan juga maksudnya belum dapat kuning. Kan kuning dari buka baju ya lucu juga ya kan. Ya ampun, itu sama kayak Ahmad Diallo yang Piala FA Cup lawan City. Bukan. FA Cup semifinal lawan Liverpool kalau nggak salah. Iya karena itu kan big team apa derby Manchester sama Liverpool itu kan aku lihat itu di menit extra time itu Ahmad Diallo udah kartu kuning sebelumnya. Terus Ahmad Diallo ngegolinnya itu di menit akhir di 120-an kalau nggak Plus salah. banget ya. Bukan plus 120-an extra time. Wah, ternyata udah masuknya. Iya. Masuk Menit 120. 120-an. Dia selebrasi buka baju. Kayak Messi, kan selebrasi Messi itu. Iya, punya Buka Messi, baju Pak. nontonin nunjukin nomornya sama namanya kan. Nah, ketika udah kayak gitu di menit-menit akhir seperti itu, ya itu contoh yang bagus. Masih boleh lah ya. Karena Ini juga ya penentu ya. kan semifinal. Oh, yang nggak masalah. Nggak masalah, finalnya udah yang lain. Tapi pun masalahnya emang kok bisa merah. Untungnya menang loh. Akhirnya kalah kan? Hah? Ini kalah ketemu Crystal Iya. Palace. Ayo. Iya. Sedangkan kalian itu butuh Isak untuk di UCL kan. Nah, seharusnya menurutku ya. Sedangkan di IPL ya pakai Ekitike Iya. dan memang nyetel karena duluan bersama Ekitike kan harusnya. Iya. Sedangkan si Isak ini aku lihat kenapa dia nggak sering starting. Aku baca di berita Arna Slot membahas, dia bilang Ekitike Isak ini kan sudah lama nggak main di klub lamanya pun kan diliburkan beberapa bulan karena drama untuk transfer. Jadi terbukti Masih dia belum pun nyetel. nyetel dan fisiknya tidak siap. Iya dong, untuk Oh. dimainkan full match. full match. Karena kenapa? Ya namanya pelatih memiliki standar-standar khusus kan untuk pemainnya gimana. Iya. Mungkin tidak sampai di batas yang sewajarnya, harusnya disesuaikan untuk starting. Nah, makanya dibuat di super sub-nya. Sedangkan kenapa sih pemainmu yang sudah siap ini berpola, bertingkah? Berbipolar. Nah, si Arne Slot Banyak pun tingkah. makanya dia pun juga ngeritik pedas kan seorang Ekitike. Pemainnya sendiri loh dikritik loh. Nah. Gini. Padahal ya harusnya kayaknya pelatih harus tegas juga sih, nggak Iya. masalah sih. Zaman si Saf pun kenapa bisa menang terus ya? Karena setegas pelatihnya itu. tegas. Tegas Iya. banget. Saf itu tegas banget. Orang pun kalau ada yang wawancara ngomong kalau di zaman sekarang ada Saf, wah semua orang main tangan itu udah rame. sebenarnya. Iya. Kayaknya Saf itu udah dituntut berkali-kali ya. Tuntut berkali-kali. Ya, Membuktikan gitu orang tua pemainnya. lebih keras ya. Lo Gen Z kan kayak gitu maksudnya. Kan Ekitike kan Gen Z kan. Iya. Ketika gengsi banget ya. Iya. Dia seumuran masih 20-an. Di bawah kita malah. Nah, makanya terus berpola seperti itu. Banyak tingkah. Udah Messi kah? Guys, masih bocil banyak Kau tingkah. kalau ketemu El Clasico nggak apa-apa. Dulu panas Messi Iya. memang lawan Madrid. Ah. Siapa yang nggak ngelihat La Liga? IPL saat itu ramai. Cuman Iya, orang yang apa-apa. pengen lihat Kameranya sebentar, kameranya digoyang. kameranya digoreng, guys. Tata dulu. Ada dulu, ada goyang dikit ya, guys. Oke, biasalah. Ada permasalahan teknis. Salah. Hemat guys. Jadi ya sedih ya. Liverpool kalah akhirnya tidak bisa. Meskipun masih tetap di pucuk, tapi hati-hatilah. Crystal Palace tiba-tiba bisa di atas loh. Dengan keadaan unbeaten. Ya, unbeaten bro. Ayo bosan lah bahas Liverpool. Males. Kita pun nonton match bola itu sama yang lainnya kan, nonton Iyalah, kita sandingan lihat lain. semua. Alah. Lihat Liverpool kayak gitu aja udah dari tengah udah. Smart Iya, Boy cocok kan? banget MTN. MTN kan Sangat layak sangat layak. banget menurutku.
City Burnley. Ini dikit yang aku mau bahas dari situ. Kenapa? Burnley ini pemainnya hebat, memiliki rating tinggi banget gitu. Hampir 10. Siapa? 1,8. Hampir 109, 190 ya kan? Jika ngegolin Itu on goal. Kita ngomongnya on goal Oh, iya, biar nggak sorry. kena Jangan. ban. Iya, sorry. Kita ngomongnya on goal. On On goal. goalnya pun itu aslinya bukan kesalahannya backnya, karena itu kan bola liar semua. Iya sih. Harusnya MTM dia aja ya. Pemenang. Bola liar. Golnya yang pertama itu kan Aku kena nggak lihat. kaki gini. Jujur, udah. Dia mau defend. Iya, iya. Dia mau defend gini, kena kaki, tes. Tapi yang dihitung Foden. Oh, loh, berarti udah lebih harusnya. Enggak, dihitungnya bukan Foden. Apa? Ada Foden di sebelah, sorry maaf. Ada Foden di sebelah, dia mau ngeblok gini. Tapi kan ya emang Ya susah. susah. Nggak mungkin bisa ke atas. Iya, Pengennya ke apalagi, atas. apalagi tugasnya back itu kan defend masalahnya. Sulit. 5-1 loh guys. Padahal sebelumnya Burnley itu bisa kuat banget kokoh. Iya. Imbang lah. Kasarannya itu udah hitam lah ya. Kaget 5-1 guys. Ya, apa Burnley mainnya bagus, lebih bagus daripada United. Nggak ngegolin United malah. Oh ya. United lawan City nggak ngegolin. Pakai 5-4-1 ya. Parkir tank bro Parkir pasti. tank banget. Lawan City. Dubravka. Nah ternyata Dubravka itu kan dari Newcastle dibeli masuk ke sini, masuk ke Burnley. Siapa pemainnya dia? STV. Bagus STV. Untung bukan STVO ya. STV. JB. Dokusius bagus. Doku mainnya bagus. Bagus. Bukan Dokusius lagi kamu merek ini. Udah aku ganti Doku Halan. Kok Doku Halan? Doku bersama Halan. Oh. Banyak kali singkatanmu, Sel. Banyak kali singkatanmu. Doku Halan. Aku kira Doku Lamin. Bukan. Gak lucu sih lihat kemarin dia. Gak apa-apa harus sombong lah kita kan. Apa? Dapat piala kita tuan rumah. Oh, yang opening itu ya? Masih lihat lah. Apalagi kalau blunder ya dia. Udah sombong, udah party kemana-mana orang itu. Gak apa-apa, masih muda harus. Kalau memang baik mainnya, ya sombong. Tapi Ingat sombongnya. lah ya. Oh iya, ada kabar Sel. Ah, Si Lamin ada kabar bahwa si kan mantannya Lamin itu loh. Oh enggak, itu tetap bareng. Tahu nggak? Tetap bareng. Hah? Ditikung sama Mas Tantuan. Iya? Enggak. Tetap sama Lamin. Tetap sama Lamin tapi Sama. dia cerita di podcast. Hah? Aku nggak tahu deh. Sumpah, Iya. ngomongnya apa? Dia ngomong bahwa Lamin Yamal ternyata itu ketika pacaran sama si dia ini itu ada jadwal khusus dia untuk ketemu sama cewek lain. Sorry, yang berarti bukan pacarnya sekarang ya. Bukan. Yang sebelumnya Iya. yang dia menang di Spanyol kemarin habis menang apa lupa aku. Copa, Super Copa. Iya, Super Copa. Iya. Itu kan masih sama mantannya itu. Aku kalau kejelasan tentang itu nggak tahu, tapi yang masuk di intinya berita mantannya mantannya Lamin. Makanya Itu ngomong di podcast kayak gitu. sedangkan kalau diramekannya si ceweknya yang selingkuh. Heeh. Ya udahlah itu sedikit intermezzo ya. Sedikit berita lah. Tapi ya itu loh, kita kenapa membahas itu? Ya, please lah. Masih muda, eman-eman. Eman-eman bahasa Indonesianya disayangkan. Disayangkan. Iya. Karena kita setuju dia Pemain bagus. main yang di umur segitu tuh Main anomali bagus. lah. Ya. Anomali lah. Tapi kalau tidak dengan disandingkan dengan apa ya kerja keras untuk konsisten, ya sangat disayangkan. Apalagi nanti kalau dia habis cedera titit kan dia. Kemarin nggak main kan karena Bukan diitit, katanya karena pelatih Spanyol itu memaksakan untuk main di jeda internasional. dia Kan suruh pakai painkiller untuk tetap main. Tapi Tapi kalau Rame diberitakan iya cedera titit. Lamin Yamal cedera titit. please lah itu berita apa lagi. Kocak kali. Kalau sungguhan memang karena penyakit karena ada permasalahan itu, udahlah berhenti lah kau. Memang pemain muda selalu seperti itu. Aduh. Tapi Lamin Yamal ngefek ya lo yang kemarin Ngefek asis ya. masuk. Baru masuk langsung asis. Nggak masuk akal nih orang. Nggak masuk akal ini Lamin. Sekarang malah ya udahlah itu kan aku lihat babak pertama udah kalah dulu. Bagus golnya Real Sociedad bagus. Masih babak pertama nggak usah pasti masuk babak kedua menang Pasti itu. babak kedua pasti Pasti menang. Babak pertama sudah imbang.
Terus Real kayak gitu nggak mau cepet-cepet nyari gol lagi, udah pasti menang guys. Udah tahu ngegol, Lamine malah Yamal belum parkir masuk bus. lagi. Iya betul. Nah, Lamine Yamal belum masuk, nggak cari gol banyak. sumpah percayalah, kita ngelihat Lamine Yamal itu bagaikan dia itu pengisi ruang ya. Kerasa banget di babak pertama tidak banyak ruang yang bagus di kanannya. Karena Lamine, di karena posisi siapa? juga Berdacci. anak baru. Roni Berdacci. Iya Roni, aku ngomongnya Rooney. Roni Berdacci. Jelek. Berdacci. Ya bagus, cukup Jelek lah. lah, jelek gile. Real Sociedad kayak gitu. Dibandingin sama Lamine ya jauh, Sal. Jauh ya, buktinya bagus. Itu asisnya bagus juga loh. Siapa? Lewat Lamine itu. Oh, Lamine, Lewat aslinya itu. Lamine ya. Oh, bagus itu. Crossingan gitu, Bro. Gila ya, pucuk langsung. Mau Oke. diturunin apa? Ditarik dibantu turunin. Oh. Fans Barca ngomong ke Madrid ya. Bayangkan semua fansnya senang deh. Langsung bikin video. Ya udahlah, saya mengakuinya. Berat itu. Lanjut. IPL-nya lanjut. City udahlah gitu aja, menang udah jelas. Ya, Haaland brace wajar. Tottenham Wolves game ngantuk juga. Game jelek, sumpah. Kita lihat itu kan bola hilang, bola ke tengah hilang. Tapi satu hal, Van de Ven main bagus. seperti video sebelumnya. Kayaknya kita mulai senang sama Van de Ven ya. Iya. Bukan sama Tottenhamnya yang lain. Oh, suka satu, aku suka sama Brookval. Pemain yang blonde itu loh. Oh iya. Yang Brookval. kamu bilang itu ya. Oke. Yang aku ngomong di grup bahwa tandain ini pemain bagus. Bukan ternyata. Daripada Xavi. Ya tapi di match ini dia Agak kurang sih. Ya daripada Xavi Simons. Aneh itu. Dia cuma cepet. Iya ya. Dia cuma cepet. Cuman berpikir untuk passingnya lama ya. Maksudku tuh Decision makingnya lama. waduh, lama banget decision making. Kamu seorang AMF itu decision makingmu harus cepat. Decision making itu apa sih? Decision making itu keputusan kamu cara mengambil keputusan. Jadi kamu cara mengambil keputusan dan mengelolanya itu, terus kamu ngepassingnya gimana? Passingnya ke siapa? Ke siapa yang kamu tuju? Apakah itu berbuah gol atau enggak? Itu harus kunci AMF. Ya seorang AMF Nah. yang bener-bener kaliber ya harus seperti itu. Ya kayak De Bruyne, Bruno, Odegaard kayak gitu. Pedri kemarin tapi posisi kayak gitu ya bagus ya. Pedri kan akhirnya dari CM sih. Iya. Bukan DM-nya De Jong, Iya. De Jong. Diong ya. Dia bener-bener keren. Gila. Si playmaker, delivery playmaker untuk di La Liga wes. De Jong itu anti pressing ya bro, masalahnya bro. Iya. Ya seorang Pedri pun juga sandingannya cocok Iya. sih. Enggak. Bola ceket banget mau di Ceket itu apa? Lengket. lengket. Sangat-sangat Bro Jawamu bro. nggak apa-apa lah. Kita kan orang lokal ya kan. Bola itu nggak mau lepas loh sama dia. Iya. Sayang banget dengan bola dia. Terus yang di Barca kemarin ada pemain Filipina ya, turunan Filipina. Oh iya, kaget aku. Drew siapa? Terus Aduh, aku lupa nama. Daniel bilang wajahnya wajah Filipin banget. Wajahnya wajah Filipina. Masa sih? Terus kita lihat ternyata dia dari Mamanya orang Filipina. Iya. Wah, asik banget ya Filipin punya. Ketika ya Terus apa tulisan? Drew. Spasi. Nah, Drew Fernandes itu loh. Nah, ya kan? Drew Fernandes. Oh, Pedro. Bukan Drew namanya. Drew, guys. Serius, Drew. Gelandang serang, cuy. IMF dia. Masih muda lagi. Udah Dan 17 loh. Wih. Apakah Drew mainnya bagus kemarin? Bagus. Dia pun di babak So-so, kedua aku masih dimainkan ya. Nggak tahu aku, Kita nggak nonton sampai habis kan, kita pulang itu babak Iya. pertama. Udah jam berapa itu? Jam setengah dua itu kita nonton. Iya, setengah dua. Karena juga kalau secara line up si Barca kan banyak cedera. Ya si Rapinya sih, ya kerasa juga sih pasti. Iya. Meskipun ditutup Rashford di kiri masih aman lah ya. Tapi emang Rafinya bagus, serius. Yamal itu nggak cocok di Juara di dua. Ballon d'Or ya. Di Ballon d'Or. Itu Yamal itu nggak cocok di posisi 2. Lebih cocok Rapinya sih. Lebih cocok Rafinya. Jujur. Itu udah berkali-kali kok ngomong sama orang-orang, sama teman-temanku yang lain. Jangan terlalu terpaku sama Yamal. Yamal itu mainnya cuma cutting set flashing. Ketika ketemu Ronaldo, gimana dia? Di Nation League. Spanyol hilang. Di pressing sama Ronaldo aja hilang Punya kok. Nuno Mendes juga. Nah, Hilang. bola. Karena yang cari-cari ruang itu kan si Rafinya masalahnya. Iya.
Yang Rafinha bisa yang buat cari ruang, narik. Lewa yang cari ruang. Iya, iya, iya. Dia placing kayak gitu bagusnya. Ya akhirnya kelihatannya dia yang bagus. Akhirnya Padahal kelihatan ya. ya karena kan eksekusinya bagus. Kan Lamine Yamal itu bagusnya di eksekusi dan dribbling tuh Sel. Iya, iya, iya. Tapi ketika Benar-benar. itu sudah dikunci, Dari percuma udah. bisa apa Lamine Yamal? Jadi sewajarnya mas-mas lari-lari. Iya, Bawa bola kembali lagi. kembali lagi passing ke belakang. Passing ke belakang. Mau masuk lagi gak mungkin. Gitu kok fans Barca ngomong dia layak untuk dapat Ballon d'Or. Gak. Jauh Nggak banget. layak. Dibandingin sama Rafinha, bagusan Rafinha. Jangan sama-sama Serius? seperti dulu siapa peraih Ballon d'Or termuda masih di Ronaldinho ya. Oh enggak, bukan. CR9. Bukan, Owen. Roman ya. Owen. Owen ya. Owen 2001. Jangan Itu bandingkan umur dengan masih juga. belum 20 setauku. Nah, Owen. jangan bandingkan dengan pemain seperti itu masih belum lah, nggak seimbang. Nggak seimbang. Dengan apa lagi kalibernya back sekarang nggak seperti dulu lah. Back sekarang lebih pinter. Mah, gan nggak kasar. Iya. Parah dulu cari kepala kalau bisa. Dulu mah udah cedera. Kayak Mungkin ACL itu pasti pasti sih sudah kayaknya. kepastian itu. Pasti. Tapi emang akan pada saat itu emang anomalinya kan pemain yang emang kualitasnya bagus kelihatan. Pemain yang kualitas mediocre 5 tahun langsung pensiun. Langsung pensiun. Kayak gitu kan. Langsung pensiun. Zaman dulu kan gitu. Iya. Sekarang Sama digoreng terus sekarang aja. Trossard aja masih main, Martinelli masih main. Buang aja itu. Pemain kayak gitu masih main. Oh lanjut, tadi kita bahas apa dulu? Wolf sama Sorry. Ada lagi loh. Kalau ini aku digeduk ya, aduh memang kalau tempat terbuka itu bahaya teman-teman. Sorry guys. Ada gahar guys. Ya, sampai lupa saya. Siapa tadi yang main? Udah Tottenham lewat aja, langsung Newcastle aja Arsenal. Newcastle Udah Arsenal. sejam Match kita. terakhir ya. Iya penutup aja ini juga penutup. Newcastle Arsenal nggak layak Arsenal. Aduh, sorry ya Arsenal gak layak. Bukan Arsenal sekarang kita sebutnya. Arsenal. Arsenal. Kamu support seperti Farka dan juga Jadi Madrid. Jadi kan? gini ya. Untuk Kita kalian lihat nanti ini, kita lihat. peraturan Liga Inggris karena apa? Arsenal ini sering kali melanggar peraturan Liga Inggris. Emang Arsenal pinter untuk melanggar peraturan Liga Inggris. Apa cari celah lah? Positioningnya pinter. Positioningnya pinter. Benar-benar. Kamu lihat di VAR kita lihat berapa kali nunggu aja ketutupan. Dia cuma kena kakinya cuma pucuk loh, Sel. Cuma kena kakinya itu. Dan aneh banget maksudnya kan ya akhirnya kan curang banget menutup Iya. untuk operan. Iyalah. Harusnya ya nggak boleh di bawah aja gitu loh. Kalau memang mantul ya kalau tangannya nggak di atas harusnya kan nggak kena. Nah, di atas. Tapi mungkin Mungkin bolanya apa? Kalau aku sih mungkin itu si Gabriel Magalhaes itu ketika sliding bolanya udah dapat duluan tapi ketendang habis gitu. Kalau gitu emang nggak pelanggaran karena dia udah dapat bola duluan. Iya kakinya kena dulu di situ. Iya. Dan ketendang. Tapi mungkin menurutku fansnya pun lagi panas. Secara dia tuan rumah. Enggak fans Arsenal nggak pernah rasional. Enggak, soalnya gini, karena di sebelum itu babak pertama, Gyökeres kan harusnya dapat penalti juga. Oh menurut gue itu nggak penalti. Tapi kalau fansnya merasa itu penalti, Robert dicuri. Walah, Arsenal. Kan kakinya disenggol gitu. Ya kan wajar kakimu disenggol. Ya kan mungkin Emang dari lari, situ kan? akhirnya ya harusnya nggak boleh ya. Maksudnya Harusnya tetap kalau menurutku harusnya tetap pelanggaran. Tetap kartu kuning penalti harusnya menurutku. harusnya. Tapi adalah permasalahannya kalian fans Arsenal terlalu berisik. Berisiknya banget. Berisik. Lihat semuanya di Twitter Udah ya. menang banyak omong. Merasa hebat. Merasa dicurangin masih dicurangin. Ini harusnya penalti ini harusnya. Kalian kayak gini gimana? Tanggung jawab. Yang Saliba pegangin Bayindir kayak mana? Itu juga tanggung Berapa jawab. kali itu, Game siapa? Yang Sanchez kalian pegangin. Nah, Spurs pas ngelawan di game West Ham pegangin pelanggaran. Gak megang malah gak di gol. Iya. Aneh gitu loh. Aneh. Padahal apa kipernya dorong-dorong. Lah, itu siapa Saliba? Udah gini. Dipegangin, udah Mas Rawi kalian pegang. Dipegangin Saliba, Bayindir dipegang. Terus mana pelanggaran? Harusnya Newcastle ini bisa imbang gitu. Malah bisa menang harusnya. Harusnya menang Newcastle. Malah enggak sih harusku menurutku imbang. Imbang lah. Udah kelihatan. Udahlah kelihatan. Tapi at least gak menang kalian harusnya. Iya, gak menang kalian harusnya. Ya gimana ya, game ya sekali lagi menang ya menang. Iya, kalau dengan cara seperti itu ya ada teman-temanku. Lanjut. Ada di mana-mana ya. Lanjut. Waduh. Lanjut. Jadi ya cek video bot.
Duh, jangan. Kok iso disalami? Kata-kata ya, Bang. Ya nyantai. Nyantai-nyantai. Besok gitu deh. Anu, Iya. jadi gimana? Ya, menurutku ya MTM Magales. Ya Magales. Gabriel Magales. aneh. Aduh, Arteta beruntung aja sih kamu. Arteta aneh loh, serius loh. Strateginya aneh loh. Zubimendi itu nggak kelihatan di babak pertama. Hilang. Di babak kedua yang baru kelihatan. Baru kelihatan. Newcastle menunjukkan kelas bisa mengimbangi ya seorang Ya Arsenal. iyalah kan. Akhirnya kan Padahal Saka masuk. apa? Arsenal dipaksa untuk main bola-bola atas Beberapa sama Newcastle. Newcastle kayak gitu pressingnya loh. Main bolanya bagusnya kayak gitu loh. Bola hilang dari Newcastle, dapat lagi recovery lagi. ball-nya. banyak kesempatan padahal untuk gol juga. Heeh. Headingannya banyak. Woldemade bagus di posisi itu. Ultimate yang turunin ke bawah. Iya, itu. Dan itu menurutku pelanggaran nggak sih kayak gitu itu? Enggak. Rebutan bola dia yang kalah ya enggak juga sih. Enggak Enggak ya. lah harusnya. Karena juga Gabriel Magalhaes yang nggak bisa defend. Iya. Gitu berisik dari awal. Nah, itu minta kartu. Itu enggak gol, enggak bagus. Gol nggak sah, ini pelanggaran. Emang dia ya kalah besar udah diam aja. Iya. Aneh emang. Gitu fans Arsenal berisik. Apalagi di Twitter aku lihat. Aneh Udah fans lah. Arsenal. Kalau memang permainan kalian saat itu jelek ya jelek aja udah. Iya jelek. Permainan Jelek. kalian jelek serius. Karena kenapa? Newcastle bisa menyimbangi loh. Sedangkan komposisi pemainmu tuh bukan jelek. Komposisi pemainnya Arsenal itu komposisi pemain juara, klub juara. Harus juara. Harus Di musim juara. ini harusnya. Klubnya yang dengan pemain yang paling solid itu Arsenal kok. Iya. Back Pemainnya. Ahmad Back Mosquera. siapa? Sebelumnya kalian fans Arsenal ya. Sebelumnya kalian itu ketika nggak ada Saliba kayak mana kalian? Nah, di musim lalu, Musim lalu kan. Bingungnya kayak gitu kan. Ketika ada Mosquera datang, bingung nggak kalian? Lumayan kan? Bagusnya kayak gitu loh mainnya. Meskipun kemarin Larinya kebobolan. cepet. Nah, tapi kan permasalahannya emang di Mosquera ini kita tahu bahwa dia nggak berotot. Pemainnya kurus kayak Wilson kan. Ketemu Woldemade yang seperti itu, striker-strikernya seperti itu, ya pasti berat. Tapi masih bisa menahan. Daripada tidak ada Saliba. Nah, daripada tidak ada Saliba. Dengan adanya maksudnya Saliba di babak kedua, akhirnya kan udah mulai solid lagi. Udah mulai naik lah. Naik kelasnya tahapnya. Kita bilangin di center back kayak gitu. Bagus kan. Nah, permasalahannya komposisinya Arsenal ini mainnya adalah 4 back. Bukan 2 back lagi. Bukan 2 CB. Tapi 4 center back. Timber itu bisa di CB, bisa di LB. Kalau Fiori berarti Kalau Fiori pun bisa di CB, bisa di LB, bisa di CB. Iya, bisa. Bisa di RB juga kalau Fiori. Iya. Akhirnya lini belakangnya Arsenal itu versatile semua. Jadi meskipun ada cedera pun masih bisa pindah-pindah. Tapi yang bisa sekali bersaliba ya cuma Mosquera untuk saat ini bisa untuk menyeimbangi dan layak untuk menggantikan. Pemain tengah kalian Zubimendi. Zubimendi loh pemain tengah kalian. Zubimendi itu di La Liga gendong Real Sociedad. Drill gendong. Banyak yang mau ngambil banyak. United tertarik. Seorang Sabi pun pengen sebenarnya. Mau harusnya. Cuman karena ya mungkin La Liga juga ya. Berat. Siapa lagi? Banyak semua. Banyak. Rumor PSG enggak mungkin. Enggak. Tapi banyak lah klub-klub gede yang pengen. Karena Zubimendi secara pemain masih muda. Visinya bagus. Aku itu tahu Zubimendi udah dari dulu. Tahu dari dulu, lama. Masih dia di Sociedad. Terus lihat Arsenal memilikinya. Tiba-tiba awal season transfer dari Fabrizio. Zubimendi, here we go to Arsenal. Terus kalian sebentar lagi pengen Kenan Yildiz. Nah, kayak gitu. Terus kurang lengkap apa? Dan gitu kalian melawan Newcastle mainnya kocak. Apa? Main Newcastle pastinya atas-atas. Contoh siapa? Barca. Bagus. Barca mainnya apa? Tahan, tenang pemainnya. Pemainnya tenang-tenang semua. Ini yang tenang cuma Zubimendi. Itu pun akhirnya sama Rice itu yang tenang. Gak ada yang backup. Orang Trossard, kalian lihat kayak mana? crossing terus itu loh. Udah bingung crossing lagi. Bola udah sampai ke kiri di crossing. Kalau ketemu Madrid gak apa-apa gak ngejer. Ini back semuanya bisa ngejer. Bisa ngepressing terus. Ya ampun tuh. Babak kedua pun gak turun tenaganya. Tetap maju mundur. Newcastle ini. Aduh. Kalian ya ini untuk Arsenal ya, fans Arsenal. Kalian kalau tim season ini nggak juara, bubarin aja kayak United. Bubarin aja. Karena sapam terus kalian. Sapam udah terus beli lah. mahal.
komposisi bagus. Komposisi Pelatih nggak ganti lagi. komposisi pemainnya itu lebih bagus daripada Liverpool dan City loh. Jauh Liverpool masih bagusan masih Arsenal. oke lah. Enggak. Lo yang kemarin aja kita nonton Iya sih. Arsenal Liverpool aja kita ngomong lebih bagus Arsenal kok mainnya. Iya benar-benar. Iya, Backnya kan? Liverpool tidak sebanyak versatile se-Arsenal. Iya. Banyak bisa dipindah Arsenal. Oh, Liverpool aja masih ngandelin Konate sama Van Dijk yang larinya pelannya kayak gitu. Sudah nggak bisa memumpuni lagi Iya. seharusnya. Lah Arsenal center back-nya cepet-cepet semua Makanya larinya. minta Marguerite. Nah. Sedangkan Arsenal sudah aman. Udah aman center back Kalafiori kalian. itu bisa di mana-mana juga. Heeh. Maju pun dia masih bisa bantu. Aduh, aku nggak Dan tahu kalau sama Arsenal menang kayak kemarin nggak layak. nggak layak serius. Nggak enak Nggak dilihat layak, juga nggak layak. gitu. Aduh. Menangnya nggak layak. Jelek banget mainnya. Udah Arsenal. ganti pelatihmu memang. Tapi ya untuk pesan saya seperti tadi ya untuk fans Arsenal. Kalau di season ini kalian nggak juara atau nanti di tengah season musim dingin ya. Setelah Ngeflop. musim dingin udah mainnya kacau lagi, bubarin aja timmu. Kita udah ngomong ya di awal video ya. Di awal video kita take pertama Arteta out. Ya itu. Overrated. Ya, Karena apa? pelatih Kayak gini. Lawan Newcastle loh. Apa? kok berat, kayaknya berat gitu ya kan. Udah dari babak pertama itu udah kesulitan ya mainnya. Nah. Udah di crossing itu tuh udah kelihatan itu kalau mainnya udah crossing. Udah gak Ya aneh pasti. setidaknya ketika istirahat itu dibilangin. Ya, pemainnya dikelompokkan, kamu main kayak gitu aneh. Ya, aneh. Jangan kayak gitu lagi. Nah. Subimendi posisi yang benar. Declan Rice bantu Nah. gitu loh. Terus siapa lagi? Si EZ. Janganlah tendang-tendang Nah, aneh-aneh. easy juga. Keluar kayak gitu. ampun Tuhan. Tapi memang lebih bagus Madueke untuk nyetel sekarang ya. Iya, Jangan sayang. tapi sayangnya cedera ya. Kita tidak punya Madueke, punya EZ, punya si Martinelli untuk super sub. Kurang apa? Kurang apa? Striker lu siapa? Gyökeres kurang apa? Iya. Yang kemarin menang apa? Menang apa? Golden. Bukan Golden apa? Apa? Gerd Muller. Oh. Menang Gerd Muller. Nah, punya Apa Gyökeres. kalian? Ha? Gyökeres itu secara kaliber lah harusnya ya kan. Terus kalian kayak gitu tim. Udah lah, capek aku ngomongin Arsenal. Memang tim setara United itu sama-sama terkutuknya itu tim. Masa nggak bisa lebih ya, berat. Iya. Aku di season ini jagoin Arsenal malah. Harusnya. Harusnya. Bisa kita tuh merasa bisa lah Liverpool. Bisa lah. UCL pun menganggap pengen Arsenal lah. Iya, tapi kayak gitu mainnya ya. Mending Crystal Palace. Mending Crystal Palace ya, betul. Mending Crystal Palace sama Newcastle kita lihat. Mainnya kayak gitu cantiknya. Iya. Oh, Newcastle ya bagus juga kan Nah. itu. Cuman Udah. sayang memang Tetap udah capek kita sejam ya. Karena Sejam. memang emosi gitu ya. Kita capek. emosi. Udah ya. Bye-bye. Lihat lagi live kita di Obral, TikTok ataupun di YouTube ya, juga lengkap ya. Di Ya, YouTube videonya ya. Di TikTok kita masih ke-ban karena alasan di bawah umur. Iya, tolong ya dibantu Udah- nanti udah like brewon. dan di-share lah ya. Udah brewan kayak gini di bawah umur. Muka-muka penjahat gitu ya. Bye-bye, tutup. Terima kasih. Close.